akhirnya ketemu Ya, juga. ketemu lagi. Syuting-syutingan, akhirnya DJ. Thank you ya, Dok. Ya, sama-sama. Kau mau ikut bantu pelayanan DJ ini untuk bisa sharing kisah pemuritanmu waktu di kampus. Iya. Sebelumnya kenalan dulu sama teman-teman generasi Oke. masa muda, generasi masa kini nih. Kenalin, namaku Aldo Novan Yeremia, jurusan Fakultas Hukum di kampus Untirta, tahun 2012, masuk lulus 2016. Oke, berarti sudah berapa tahun jadi alumni ya, Dok? Udah sekitar 5 tahun ya. 5 tahun. Mau 5 tahun. Sekarang kerja di mana? Sekarang kerja di perusahaan swasta, di Gunung Sahari. Oh, oke, di Jakarta ya. Wah, seru banget, Dok. Itulah kenapa aku juga berpikir bahwa DJ ini perlu menampilkan figur laki-laki yang ketepatan kau adalah anak kelompok kecil yang juga pernah dibina di kampus. Lelaki sejati adalah yang mengasihi Tuhannya, dan aku bersyukur melihat kau juga adalah pria yang belajar untuk mengasihi Tuhan. Dan itu pasti proses yang kalau sekarang melihat kau belajar setia, aku tahu itu nggak mudah gitu. Boleh cerita nggak sih, Dok, di kampus dulu kau dibina gimana di persekutuan mahasiswa waktu ikut kelompok kecil? Waktu ikut kelompok kecil itu ceritanya nggak langsung ikut kelompok kecil ya masalahnya waktu itu kayak. Jadi mau 1 semester deh, 1 semester ya. Akhir pas ibadah gabungan apa ibadah? Semester 1 ibadah gabungan. Iya, akhir tahun tuh nggak salah. Akhir tahun mau akhir semester, mau libur semester. Udah tuh, ini Kamaria yang nanti jadi Pemimpin kelompok kecil. Iya. Tapi ya sebenarnya kan awam bener ya nggak tahu ya kelompok kecil itu apa kan ya. Tapi kok cewek, oh yaudahlah. Akhirnya lanjut, kita mulai Februari. Ingat banget tuh mulai Februari. Oke, di semester 2 berarti ya. Semester 2. Berarti ini sempat jadi domba yang tak terjaring di kelompok Iya. kecil ya awal semester ya, Dok. Iya, Oke. semester nggak terjadi. Suka dukanya apa deh kelompok kecil yang pemimpinnya itu ya perempuan? Pengalamanmu gimana, Dok? Mungkin merasa, apalagi kan baru kenal kan, jadi kayak merasa bisa open nggak ya nanti, karena kan ya karena beda gender tadi. Iya. Beda gender, beda angkatan juga. Beda angkatan ya. Takut dicerewetin kali ya. Cewek kan cerewetin. Takut ya ibaratnya intinya sih kayak mama lah gitu, kayak mama kan rempong gitu. Jadi terbatas ya kalau terbatas. untuk cerita hal-hal bersifat pengalaman hidup laki-laki ya. Waktu mau cerita tentang dosa laki-laki tuh, itu juga nggak mudah ya. Nggak gampang. Nggak gampang malah ya. Nggak gampang. Itu pelan-pelan tunggu sampai bahkan harus dari mulai pemimpinnya yang cerita bahwa dia punya kelemahan, akhirnya kau mau cerita juga pergumulan-pergumulan itu. Ya, jadi Malu ya, agak, Dek? apa ya? Risih nggak sih, Dek? Risih. Awalnya risih. Ini apaan sih kok nanya-nanya ini kayak emang masuk ya, maksudnya masuk pembahasan ya gitu. Apakah harus terbuka banget apa enggak? Tapi tetap aja jadi kayak ya udahlah ya. Lambat laun akhirnya cerita pelan-pelan. Ada canggungnya tapi jadi menarik. Kenapa kau bisa bertahan sampai hari ini mau terbuka untuk dipimpin, masih mau diasuh, digembalai sama pemimpin kelompok kecilmu waktu sedari mahasiswa? Karena nyaman. Karena meskipun beda gender, tapi nyaman. Maksudnya dalam arti nyaman itu bukan berarti yang gimana-gimana ya dalam konteks lain, tapi ngajarinnya tuh ya ngajarin, ya benar-benar ngajarin, terus diajarkan untuk benar. Ya ibarat kayak anak selalu diajar sama orang tuanya. Nggak boleh makan yang itu, salah. Nggak boleh melakukan ini. Jadi benar-benar dituntun gitu, diarahkan gitu. Jadi sebagai pribadi yang dipimpin oleh PKK wanita pun ya ngerasa, oh jadi begini, maksudnya meskipun kami beda gender pun ya tetap mengajari PKK kami mengajari hal yang pada proporsionalnya gitu. Jadi jadi ya
setia terus. Jadi karena sering melihat juga bagaimana Kak Cupret juga pelayanan baik itu khotbah, pelayanan siswa atau mahasiswa kelihatan. Dan dari itu pun saya pun melihat oh ya memang patut dicontoh dan akhirnya karena ada contoh itulah akhirnya belajar setia sih gitu. Tapi kau sendiri pengalaman diajarin, arahkan sampai akhirnya ya dilatih untuk menjadi murid gitu. Dulu tuh inget ya waktu kelompok kecil Kak Cupret ada kayak proyek ketaatan kali ya. Zaman-zaman itu yang waktu masa-masa pertobatan baru. Dari mulai berapa kali seminggu nggak seteduh gitu. Iya ya. Dari mulai abis kelompok kecil terus hafal satu ayat gitu kan, hafal satu ayat ya, atau ayat khusus gitu kan. Sampai pada akhirnya gimana kemarin pas UTS nyontek nggak gitu kan. Oh dia bilang masih, dia bilang enggak gitu kan. Ya sampai di situ sih, maksudnya di dalam kelompok kecil itu memang ada cara khusus buat akhirnya kita yaitu tadi dilatih ya. Dulu gimana sih Dok yang kamu alami waktu kamu dilatih untuk bisa disiplin saat teduh? Apa sih yang kamu dapatkan gitu dalam penggembalaan PK kamu? Setia. Setia, maksudnya karena apalagi cowok kan kadang susah diajar ya, susah dibilangin, apalagi masa-masa hal yang kayak gitu kan. Apaan sih, kayak kadang-kadang orang stigma orang lain tuh, cowok lain bakal apaan sih, nggak perlu kali ngapal-ngapal ayat kayak gitu, atau baca juga udah cukup gitu. Kadang-kadang ada seperti itu. Setia terus sabar kali ya. Karena kalau nggak bukan PKK yang sabar, mungkin nggak bakal kayak aku sama kayak Doni teman-teman lain. Itu yang akhirnya membuat kau bisa mulai saat teduh bertahan, karena didorong terus. Terus. Karena sesuatu kalau nggak di-push ya nggak bakal maju. Oke. Menurutmu kenapa sih Dok anak-anak cowok waktu di zamanmu atau mungkin sampai hari ini kok mereka nggak terbuka ya untuk dibina di kelompok kecil, dimuridkan, ikut persekutuan kampus? Menurutmu kenapa ya Dok? Takut, mereka tuh sebenarnya takut. Takutnya apa? Takut ditantang. Karena di beberapa pembahasan PIPA apa PTJ kayak yang kamu ngerokok nggak ibarat gitu. Kamu narkoba nggak, maaf ya kalau misalnya terlalu kasar, atau pornografi gitu, ditantang buat lu mau nggak ngerokok, ninggalin itu semua. Kebanyakan mereka yang nggak mau atau bahkan sudah masuk kelompok kecil tiba keluar karena nggak sanggup melaksanakan itu, maksudnya didisiplinkan. Nggak sanggup untuk didisiplinkan. Gitu sih Kak, kebanyakan sih. Sama ya itu yang pertama. Yang kedua karena udah nyaman sama apa yang mereka pergaulan mereka ya, sekeliling mereka itu udah nyaman, makanya untuk merubah diri dengan hal yang bersifat rohani atau bersifat yang gerejawi gitu ya, mereka nggak mau open juga gitu sih. Terus gimana Dok? Waktu itu inget nggak flashback nih kita masa-masa didorong ikut persekutuan, bertumbuh di persekutuan. Bagaimana kau melihat peranan PKK? Lebih ke gimana hari ini ibadah PMK kan, ikut ibadah nggak? Terus yaudah deh, aku tungguin di sana. Kadang pernah Kak Cupret bilang gitu kan. Janjian berangkat bareng. Iya, pernah tuh waktu janjian berangkat bareng. Terus juga itu ada Doni juga sama Frans sama bareng aja bersekalian. Akhirnya berangkat bareng. Nggak pas di ibadah juga Kak Cupret juga udah di tempat kan. Kadang juga datang telat masuknya dulu. Kita dulu baru Kak Cupret. Gitu. Jadi intinya sih nggak cuma masalah rohani yang dilatih, tapi juga kebiasaan untuk ibadah dilatih, di follow up. Di follow up gimana
memastikan PKK, oh ini anak kakak gua ibadah nggak nih, dengan cara mungkin di WA, diajak yuk bareng yuk apa gimana. Gitu sih. Risih nggak sih Dok ditanyain ibadah nggak nanti? Jangan lupa ibadah ya. Kadang nanti ibadah ya. Ya. Apa yang dirasain waktu itu Dok? Didorong-dorong harus persekutuan, harus Bible study. Karena mungkin saat mahasiswa sedang harusnya istirahat gitu ya, harus ibadah gitu kan, itu kayak ya kayak mengganggu kenyamanan aja gitu. Kayak malesnya di situ sih. Iya. Lagi kenyamanan lagi nyaman terus diganggu suruh berangkat gitu. Iya. Tapi akhirnya karena di WA terus di kabarin terus suruh datang ya akhirnya karena nggak enak lah. Teman-teman, konteksnya Untirta PMK-nya ibadahnya itu jam 6:30 malam ya Dok. Jadi nggak mudah, orang harus pergi ke gereja, bayar ongkos juga, mikirin persembahan juga gitu. Tapi kau bisa ya dari yang tadinya nggak enakan, belajar mau taat sampai akhirnya kau mau lihat ini tuh kebutuhanmu. Gimana sih kau bahkan kalau PK kamu nggak ikut persekutuan, kau masih tetap datang gitu? Karena ibadahnya ya menjawab setiap pola kehidupan mahasiswa waktu itu. Jadi apa yang kita rasakan, entah itu mungkin masa-masa mahasiswa itu sedang bergumul, berkutat masalah waktu dengan pelayanan, masalah waktu dengan kuliah, dengan kebiasaan sehari-hari, bahkan dengan dosa-dosa pribadi, itu pun dibahas di situ dan akhirnya tertarik, merasa mau belajar dan mau terpanggil gitu sih Kak. Dan pasti di ibadah itu untuk bertobat bagi bagian tertentu gitu sih. Akhirnya kau nemuin sendiri ya, menemukan di titik di sana mana bertumbuh. ya aku butuh benar. makanan itu. Iya. Selain kamu diasuh, dirawat, ditemani pertumbuhan imannya, itu dilatih. Momen-momen ditantang untuk jadi pelayan, jadi pengurus, nggak bisa main gitar, diminta untuk latihan, training sama salah satu abang, Bang Firsan ya. Berapa bulan untuk harus jadi pemusik karena kita kurang cowok gitu. Apa sih Dok yang membuatmu akhirnya mau berbagi? Karena aku mendapati contoh ya dari kakak. Melihat bahwa Kak Cupret berjuang untuk dalam pemuridan, baik itu di siswa berjuang gitu dari Cilegon, Serang. Melihat itu pun kayak jadi contoh aja ya, contoh dan motivasi sih. Motivasi, kemudian kebetulan karena ada kesempatan panggilan, ya open aja gitu. Apalagi di mahasiswa kan juga waktunya tadi dibilang ya lebih banyak kosongnya. Ya sama belajar musik waktu itu sama Bang Firsan karena kesedihan juga sih, karena pengen juga sih. Jadi ingin melayani maksudmu? Pengen melayani lebih tepat. Gitu. Karena dulu di gereja juga pernah melayani, cuma kan nggak seintens di PMK. Gitu sih. Terus akhirnya kau jadi pengurus seksi ibadah, malah seksi acara, nyiapin ibadah. Ada nggak sih masa-masanya Dok, waktu jadi pengurus itu kok PKK gue nggak ada ya? Nggak hadir sih enggak ya. Ya mungkin ya nggak selamanya hadir terus setiap hari, enggak juga. Dalam artian ya hadirnya momen dimana mungkin kelihatan lagi kusut, lagi capek habis pelayanan, di saat itulah PKK datang. Gimana tadi pelayan hari ini, capek nggak? Gitu. Apa yang dinikmati? Biasanya pertanyaan gitu kan ya, apa yang dinikmati? Ibarat tadi, pelayan tadi nikmatin apa? Cerita lah situ ya, capek kan angkat alat, capek lah rapat besar dari pagi ya malam ya, pernah ya kayak gitu. Gitu sih. Ya, pernah nggak sih Dok ditegur sama pemimpinmu karena ya kelalaian, ketidaktaatan, bersekutu, bolong-bolong ibadah? Masa-masa itu pernah nggak sih kau ada di bagian yang pernah ditegur dengan keras gitu, pasti jadi pernah. pengurus? Pasti pernah. Memang
Gimana kita melayani kalau kita nggak hidup dengan jalan Tuhan. PKK tuh datang, jangan sampai kamu, ibaratnya kasarnya ya, jangan sampai kehilangan kebiasaanmu dengan satu teduh itu. Maksudnya di saat kamu capek itulah, ya kamu butuh makanan itu. Jadi jangan sampai kehilangan itu sih ya, poinnya lah. Maksud tegur bagian itu. Kalau momen waktu jadi pengurus pernah bolong satu teduh pun ya itu pasti pernah. Tapi waktu itulah PKK negasin jangan sampai kayak gitu. Maksudnya bisa kamu melayani ya harusnya jiwa seorang pengurus juga harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum bisa melayani ke jemaat-jemaatnya ibarat gitu ya, anggota-anggotanya. Gitu sih. Oke. Iya Dok. Jadi PKK-mu juga tidak selalu kau merasa seperti digembalai itu disayang-sayang aja. Ada masa juga kau dilatih, dibentuk dengan keras, ditempa dengan teguran-teguran ketika memang kau nyimpang gitu. Sampai waktu itu ada kebutuhan PKK cowok nggak ada nih di teknik. Terus aku bilang, Dok, kau doain mau nggak melayani Maba 2013 ya? Iya, 14 ya. 14 untuk kelompok kecilin mereka. Itu kenapa akhirnya kau mau jauh kelompok kecilin mereka, bahkan pindah kosan ya? Ya. Boleh cerita nggak sih Do itu gimana? Aduh. Kau akhirnya bisa mau ya? Jadi punya tujuannya adalah yaitu supaya ada orang lain yang standby di Cilegon. Karena siapa lagi? Karena ngurus Cilegon tuh ya bisa sih orang Serang, cuma kan nggak efektif. Ya kita perlu orang-orang Cilegon yang mau ngurus Cilegon. Iya. Nah misiku adalah kenapa berani memberi diri untuk menjadi pemimpin kelompok kecil di Cilegon karena ya suatu saat mungkin waktu itu berpikirnya ya mungkin kakakku pun bisa akan jadi PKK nanti Cilegon dan akhirnya Cilegon pun terpenuhi. Gitu sih waktu itu ya misi. Ya aku bersyukur sih untuk ketaatanmu ketika itu karena buahnya memang terasa. AKK-AKK-mu kan melayani juga akhirnya dan mereka jadi pemimpin-pemimpin di kampus hari ini. Dari Fakultas Teknik juga mereka jadi pemimpin-pemimpin kelompok kecil yang memuridkan AKK-AKK cowok-cowok teknik dong, Dok. Iya. Gitu ya. Bersyukurnya sih. Teman-teman kalau nggak tahu konteks kenapa ada Serang Cilegon, jadi Untirta itu ada fakultas teknik yang domisilinya di kota Cilegon. Jadi berbeda dengan Untirta yang jurusan sosial adanya di Serang dan itu jaraknya 45 menitan dan itu yang tadi Aldo bilang pindah kosan ya. Padahal kau kampusnya di Serang tapi ngekosnya di Cilegon. Aldo beli sepeda supaya bisa menghemat biaya. Apa yang kau lakukan sama adik-adikmu waktu kau dapat visi hadir untuk menjadi gembala buat anak-anak teknik ketika itu? Yang kulakukan pada mereka adalah hal yang kulakukan sama dari kakak-kakakku. Maksudnya dalam artian, apa yang kakak lakukan ke aku pun aku lakukan kepada mereka. Waktu itu pun sama, masalah saat teduh juga. Kelompok kecil, seminggu sekali. Aku tanya, minggu ini udah berapa kali? Bolong. Gitu. Sama yang kakak lakukan ke kita waktu itu. Begitu pun juga dengan yang masalah ngafalin ayat. Meskipun hal-hal kecil, tapi bagiku itu merupakan disiplin rohani yang nanti bisa melatih mereka untuk mau baca firman. Nah dari hal kecil pun aku terapin apa yang aku nikmati di kelompok kecilku itu. Berarti bagaimana dulu kau punya pengalaman digembalai di dalam pemuritan, itu juga yang menjadi bekal bagaimana kau memimpin adik-adik angkatanmu dulu ya? Iya, itu pasti sih Kak. Karena bagiku apa yang ku terima dari PKK aku itu berharga. Dan itu yang wajib ku bagikan ke kakakku nanti waktu itu ya. Gitu sih, Tapi hari ini tahu nggak Dok? Aku kan masih
melayani di kampus. Aduh sedih deh. PKK yang cowok banyak yang stagnan. Mereka sulit ya menggembalai apalagi konteks online hari ini sama AKK mereka cowok. Dulu kan kau masih bisa nginep bareng, makan malam bareng, pulang ibadah, olahraga bareng, belajar bareng, tapi hari ini sulit. Dan AKK cowok juga pada berhenti untuk mereka memberi diri dimuridkan ya karena mereka nggak tahu apa yang mereka akan dapat kalau gue harus ikut kelompok kecil. Pesan-pesanmu untuk generasi mahasiswa hari ini apa dok? Para lelaki-laki sejati nih dok, AKK dan PKK. Kan PKK itu kan dipanggil ya, maksudnya. Waktu kalian dipanggil pun kalian dimintakan untuk didoakan. Waktu kalian mendoakan itu pasti kalian bergumul, baik itu dari ke siapa, baik itu mental maupun jasmani ke kalian, maupun dari hal-hal lainnya lah. Bagiku satu prinsip sih, ketika kamu atau teman-teman sekalian untuk mau mengambil suatu pelayanan jadi pemimpin kelompok kecil, sudah mau ya berarti kan harus melakukan. Dan itulah di momen dimana harus bertanggung jawab sih. Momen kalian tidak bertanggung jawab itulah berarti kalian tidak setia sih. Jadi setialah selama kalian diberikan kesempatan untuk menginjili. Itu sih. Bagiku dulu waktu menjadi AKK untuk mendapatkan makanan itu penting karena itu yang akan membantu kita survive dalam permasalahan-permasalahan di dunia mahasiswa waktu itu. Karena di dunia mahasiswa itu banyak permasalahan dari mulai ya masalah keluarga itu mengganggu studi, nah itu perlu namanya kita makanan yang bergizi yaitu firman. Firman itu didapat dari mana? Dari ibadah, dari waktu teduh, dari doa, bahkan dari kelompok kecil itu penting. Jadi kalau kalian nggak dapat makanan, bagaimana kalian bisa hidup? Itu sih Kak. Oke, thank you ya dok. Semoga pengalamanmu, kisahmu dalam pemuritan yang kau ikut di dalam proses ketika mahasiswa itu menginspirasi para PKK dan AKK di kampus-kampus mereka masing-masing dan mereka akhirnya juga memberi diri dimuridkan. Doaku juga kau bisa menjadi alumni yang setia, alumni yang terus bertumbuh dan AKK kamu juga hari ini bisa terus bertumbuh. Iya, pasti. Gitu. Thank you dok untuk sharingnya. Sama-sama Kak. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Discipleship Journey menjadi sahabat dalam memuridkan. Ciao.